Panggil Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kaifa halukum ummahat? Inna bi khairin alhamdulillah. Ma'adziratan. Nah, saya minta maaf Ibu sekalian barusan ada sedikit kendala dari aplikasi Zoom-nya karena tidak bisa merekam ini tadi. Dan mudah-mudahan ini sudah bisa. Karena tadi terputus sendiri ketika merekam itu. Tadi ketika merekam sempat berhenti sendiri. Jadi alhamdulillah sekarang mudah-mudahan tidak ada masalah. Baik. Semoga Allah melindungi kita semuanya dimanapun kita berada dan selalu memberikan pertolongan dan taufik kepada kita semua. Demikian juga semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan kekuatan kepada saudara-saudara kita, saudara muslim dimanapun berada, terutama kepada para mujahidin di Palestina saat ini. Semoga Allah memberikan kekuatan karena saat ini sedang terjadi perang besar-besaran gencatan senjata dan memang kedua belah pihak sedang sudah menyatakan perang kedua belah pihak. Dimulai dari Ustaz kok dia ya? Bagaimana? Enggak sih Bu. Ya. Jadi Buyuna delay nggak Buyuna? Enggak. Dimulai dari hari Sabtu pagi di sana, yaitu dari tentara-tentara pejuang Palestina itu sudah mengirim, kalau dari berita itu sampai 5.000 rudal ke kawasan Israel, Yahudi. Di sana ya memang jadi serangan dari pejuang Palestina ini cukup mengagetkan dan mereka tidak siap. Akhirnya memang banyak korban juga dari pihak negara Israel. Ini semoga Allah selalu menolong agama dan menolong pejuang-pejuang Islam dimanapun berada. Amin. Amin. Ahlan wa sahlan Bu Anita, kaifa hal? Alhamdulillah. Akhirnya datang juga. Iya. Alhamdulillah. Saya tidak lemas, Ustaz. Saya tidak lemas. Dia nggak semangat itu dia. Iya. Habis didoktrinasi sama Ustadz Tohar semalam. Habis diruqyah. Tapi habis bukan diruqyah. Ini tadi namanya Zoom-nya ini tadi menunggu Bu Anita baru bener ngomong. Ada kendala dan alhamdulillah sekarang insya Allah sudah tidak ada kendala. Dan nabda mubasharah bid-dars as-sadis wal 20 fil qism tsani. Bagian kedua dari pelajaran ke 26 yaitu at-taswir thumma ism tafdhil min al-fi'l mudha'af thumma ha huwa dha al-fi'lu yajibu wa masdaru fi'li dhahaba. Kunna bil ams takallamna 'an at-taswir. Kita kemarin sempat membahas at-taswir. Kita bahas kemarin bahasanya at-taswir itu ja'lu syai'i saghiran. Kata yang menunjukkan sesuatu itu ukurannya lebih kecil daripada yang lain. Seperti contohnya antara Al-Hasan dan Al-Husain. Yang besar disebut Al-Hasan. Kemudian yang lebih kecil disebut, atau adiknya disebut Al-Husain. Husain itu adalah bentuk ism musaghar, ism yang menggunakan at-tasghir. Menggunakan uslub at-tasghir sehingga menunjukkan lebih kecil. Naam. Bagaimana, Om? Halo? Halo? Mas modemnya tolong. Yassarallahu marana jami'an. Apa nih Bu Sirat? Ini nampaknya koneksi saya juga bermasalah. Yassarallahu marana. Ya, tadi saya juga sempat kelempar Ustaz. Tapi nggak sakit Om ya?
Masya Allah. Bagaimana? Ada penampakan ya. Ahmad mau ngajar ya, Ahmad. Ini pakai baju sendiri, pakai peci sendiri, Om. Pengen ikut ngajar. Masya Allah. Masya Allah, mudah-mudahan nanti jadi ulama yang besar. Amin. 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 طيب نستمر. كنا تكلمنا عن التصوير. Kita tadi membahas tentang at-tasghir. Tasghir itu ja'lu syai'i saghiran, menjadikan sesuatu atau menyebutkan suatu isim untuk menunjukkan bahwasanya itu ukurannya lebih kecil. Dan itu ada wazannya, ada polanya. Di sana keterangan seperti disebutkan di sana tasghirul ism ats-tsulats yakunu ala wazni fu'il. Menunjukkan at-tasghir, menunjukkan uslub tasghir, ungkapan bahwasanya ukurannya itu lebih kecil. Pada fi'lul tsulats maka menggunakan wazn fu'ailun. Di sini seperti kita bahas kemarin, kita hanya fokus pada isim tsulats saja. Ingat, at-tasghir itu hanya berlaku pada isim. Di sana disebutkan huwa khasun bil asma, hanya khusus bisa berlaku untuk isim saja. Tidak bisa berlaku pada yang lain seperti fi'lun atau harf. Baik. Dan yang seperti kita tahu jumlah huruf isim itu bermacam-macam. Ada yang 3 huruf, ada yang 4 huruf, ada yang lebih dari 4 huruf. Maka sebenarnya bentuk isim mushagharnya itu berbeda-beda wazannya. Tapi di sini kita hanya fokus untuk isim tsulats saja. Itu isim yang terdiri dari 3 huruf. Nanti untuk yang rubai dan yang lebih dari 4 huruf juga nanti insya Allah akan kita bahas di semester 7. Semoga Allah memberikan kemudahan. Nah, untuk yang isim tsulats ini wazannya fu'ailun. Fu'ailun. Tinggal kita cocokkan wazannya saja. Jadi dari bentuk kata apapun yang dari 3 huruf, maka kita rubah wazannya menjadi fu'ailun. Fa'ilun itu maksudnya bagaimana? Huruf pertamanya kita harokatnya kita jadikan dhammah, kemudian huruf kedua fathah, dan setelah huruf kedua yang fathah itu kita tambahkan huruf ya. Ya. Selalu ada tambahan ya di sana. Ya tasghir. Mau nanti juga untuk yang 4 huruf dan lebih dari 4 huruf juga tetap seperti itu. Huruf pertama dhammah, huruf kedua fathah, dan ditambahkan ya setelahnya. Wa'ailun, wa'ai, ailun, wa'ai, ailun. Semuanya wa'ai. Dan depannya sama semuanya. Gitu Ibu ya. Baik. Kemarin kita sudah membaca contohnya. Misal, huna waladun shaghirun. Kalau kita menggunakan isim mushaghar, maka jadi wulaidun. Misalnya, waladun jadi wulaidun. Kemudian jabal. Jabal ini normal. Kalau jabal itu normalnya kabir. Tapi kalau kita katakan jabal shaghir menggunakan isim mushaghar, maka kita katakan jubailun. Ini dua-duanya wazannya fu'ailun persis. Dan ini berlaku pada semua isim tsulats. Seperti kita contohkan kemarin ada nahrun jadi nuhairun. Ya kan Ibu ya? Wa qalamun Ya. jadi qulaimun. Baitun buaitun. Apalagi kemarin Ibu Saidan? Kalbun. Kalbun. Kalbun kulaibun. Zahrun zuhairun. Gitu Ibu ya? Baik. Jun. Jai. Najmun nujaimun. Allah nekun najamnya. Insyaallah tidak ada kendala Ibu ya? Bagaimana Om? Ya. Enggak Ustadz, sudah. Enggak, sudah. Enggak, tadi kayaknya mau bertanya Wan. Baik. كنا بالأمس تكلمنا عن اسم تفضيل من الفعل المضاعف أيضا. Ism tafdhil yang berasal dari fi'lun mudha'af. Fi'lun mudha'af pernah kita singgung sebelumnya. Fi'lun mudha'af itu adalah fi'lun yang ada huruf double-nya. Huruf kedua dan huruf ketiga itu huruf yang sama, berulang berturut-turut. Nah, bagaimana kalau ism tafdhil berakar dari fi'lun mudha'af? Sebelumnya kita pernah mempelajari ism tafdhil. Ism tafdhil itu tafdhilu syai'in ala syai'in. Jadi menunjukkan makna lebih atau paling. Dan wazn yang kita gunakan dulu adalah af'alu.
Dari sifat apapun, dari kata sifat apapun, maka kita merubahnya menjadi wazn af'alu. Tusaghu minal fi'li thulathi ala wazni af'alu. Misal, al-labanu ahsanu minasyai. Misalnya ada kata ahsanu, wazannya af'alu. Sebelumnya dari kata hasan, hasuna, yahsunu, kemudian hasanun. Kalau itu kata sifatnya hasan. Kita rubah wazannya menjadi af'alu, jadi ahsan. Lalu kalau isim tafdhil dari fi'il mudha'af bagaimana? Kemarin kita sebutkan contohnya di sana ada qalil. Qalil ini fi'ilnya qalla. Qalla. Kalau kita rubah menjadi isim tafdhil bagaimana? Apakah dari af'alu wazannya jadi aqlalu? Tidak. Tapi kalau di sana huruf kedua dan huruf ketiganya sama, maka tetap kita idghamkan jadi satu huruf bertasydid. Jadi aqallu. Gitu bukan? Bukan aqlalu tapi aqallu. Misal tullabu faslina aqallu min tullabi faslikum. المثال الثاني ذكرنا بالأمس شديد. شديد. Di sana fi'lunnya syadda. Naam, di sini adalah fi'lun mudha'af. Huruf kedua dan huruf ketiganya adalah huruf yang sama. Jika kita ingin merubahnya menjadi isim tafdhil, maka bagaimana? Maka huruf kedua dan huruf ketiga ini kita idghamkan menjadi satu huruf bertasydid. Jadi asyaddu. Asyaddu. Al-bardul yawma asyaddu. Tadi sempat ibu ngobrol tadi ya Bu Asyad dan Bu Yuni. Panas pokoknya di Jakarta. Tapi sepertinya har jiddan. Jiddan. Allah yahfadhuna jami'an. Amin. Semoga Allah segera menurunkan hujan. Kita harus memperbanyak istighfar. Sebagaimana Allah bersabda, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yursilis samaa'a 'alaikum bidarrar." Semoga Allah segera menurunkan istighfar. Baik. Asyaddu. Dan di sana kemarin Ibu juga sempat menyebutkan beberapa contoh yang lain ya kan Ibu ya? Seperti ladidun jadi aladdu. Habibun jadi ahabbu. Ya kan Ibu ya? Taala alaikum jami'an. Dan ini mudah juga insyaallah Ibu ya. Hal min soal? La yujad. La yujad. Baik. In kada la yujad nastamir. Oh, di sana masih ada habba. Yang belum kita buka kemarin ya. Habba, habibun jadi ahabbu. Naam. Al-ilmu ahabbu ilayya minal mal. Ma makna al-ilmu ahabbu ilayya minal mal? Ilmu lebih aku sukai daripada harta. Ilmu lebih aku sukai. Lebih aku cintai daripada harta. Nah, karena ilmu itu lebih mulia daripada harta. Ilmu ahabbu ilayya minan mal. Mall. Bukan mall. Mall, suq hadithi. Suqun hadithi. Mall. Mall itu kan pasar modern. Ya, Ustaz. Hadithiyun. Suqun hadithiyun. Hadithiyun. Hadis itu maknanya jadi loh, modern. Misalnya kalau pondok modern itu namanya apa? Ma'had hadis. Al-Ma'had al-Hadis. Maksudnya? Hadith. Pondok modern. Pondok modern gontua. Atau di sini as-suq al-hadithi. Pasar modern maksudnya mall. Tapi seringkali orang Arab juga bilang mall gitu saja. Sudah mall kita bilang mall. Mall. Oh, di Arab juga mall, Pak. Sudah jadi bahasa sarapan juga mall. Oke. Suq. Bismillah. Hal min soal? La yujad. لا يوجد. هذا سهل إن شاء الله. نستمر إلى صفحة بعدها. في الصفحة بعدها هناك مبحث جديد. ها هو ذا. طيب ما هذا؟ Ustaz, maaf Ustaz. Sorry Ustaz. نعم. Saya mau nanya yang tadi sebelumnya nih halaman ini yang kola, sadda, habba. Ini nih maksudnya kola ini sama dengan yang dalam kurung gitu Ustaz. Maksudnya jadi begini.
Kalau mungkin yang lebih kita kenal dan sering kita dengar itu adalah kata sifatnya. Kata sifatnya qalil, syadid, habib, ya kan namanya? Mm-mm, mm-mm. Habib. Oh, ini kata sifat. Oke. Baik. Jadi kata sifat. Tapi sebenarnya kata sifat itu juga berakar dari fi'lun. Nah, fi'lunnya apa? Qalil itu fi'lunnya qalla. Qalla yaqillu. Maknanya sedikit. Kadda yashuddu. Maknanya ya apa tuh? Banget gitu. Dan habba yuhib. Habba apa? Habba yahubbu. Habba yahubbu. Itu artinya menyukai. Oh, jadi ini fi'lunnya ya. Hmm. Oh, jadi kata sifat itu kebanyakan dari itu ya Ustadz ya, dari atau cuman beberapa aja? Beberapa saja. Tapi Oh, tapi sebenarnya kebanyakan kata sifat. Coba sebutkan kata sifat. Kebanyakan kata sifat itu ada fi'lun. Maksud saya itu adalah ism mushtaq. Ism mushtaq itu ism yang ada akar mustaq. katanya. Jadi ism itu berdasarkan asal katanya itu ada dua macam. Ada ism mushtaq dan ada ism jamid. Ism mushtaq itu ada akar katanya. Jadi berdasarkan perubahan-perubahan katanya. Mungkin ibu sekalian pernah belajar sorof misalkan. Itu mempelajari perubahan-perubahan kata. Nah, itu berlaku untuk ism mushtaq saja. Tapi ism itu juga ada ism jamid. Ada ism jamid. Ism Iya. jamid itu tidak ada akar katanya. Ya sudah seperti itu. Berlaku seperti itu. Misalkan seperti apa? Qalam. Qalam nggak ada, tidak ada fi'lunnya. Iya. Seperti apalagi misalkan ka'sun, ka'sun, kubun, sohnun. Nah, itu tidak ada akar katanya. Tapi kebanyakan memang ada akar katanya. Kebanyakan kata di dalam bahasa Arab itu ada akar katanya. Ada turunannya. Baik. Gitu. Baik Ustadz. Jazakallahu khair. Aku aja. Soal akhir, la yujad, La yujad. Wujud. la yujad. Tayyib, istamir. Ini kita lanjutkan betulan, no? طيب المبحث بعد ها هو ذا. ها هو ذا. ما معنى ها هو ذا؟ Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ha huwa dha, umat sekalian, ha huwa dha itu sebenarnya maknanya sama persis seperti hadha huwa. Karena memang aslinya hadha huwa. Hanya saja umat sekalian, sebenarnya kata hadha itu terdiri dari berapa kata yuk sekalian? Hadha itu satu kata atau dua kata atau tiga kata. Dua. Hadha itu sebenarnya dua kata. Hadha itu sebenarnya dua kata. Kalau dzalika berapa kata? Dua. Kalau zaka itu dua kata. Kalau dzalika tiga kata. Oh, tiga. Oh. Dzanya yang merupakan isyarah itu dzanya saja sebenarnya. Lamnya itu harfun litab'id. Kemudian atau lam itu menunjukkan jauh kan. Makanya ada zaka, ada dzalika kan. Ada Kemudian zanika juga ya. kafnya. Kemudian kafnya itu harfun lil khitab. Itu sesuai bentuknya dengan orang yang diajak bicara. Bisa dzalika kalau untuk anta, kalau untuk anti dzaliki, kalau untuk antuma dzalikuma, kalau untuk antum dzalikum, kalau untuk antuna dzalikunna. Makanya kita di dalam Al-Qur'an seringkali menemukan dzalikum, dzalikum, dzalikum. Ya kan Ibu ya? Iya. Itu karena yang diajak bicara seluruh umat muslim atau seluruh umat manusia. Dzalikum. Semuanya yang diajak. Taib. Kembali ke sini. Hadza itu sebenarnya dua kata. Makanya dua kata ini yaitu ha yang merupakan harfu tanbih, huruf yang fungsinya agar untuk orang lebih memperhatikan. Jadi seperti huruf-huruf muqatta'ah di awal-awal sebagian surat.
Yaitu sebagian mufassirun itu menjelaskan itu fungsinya untuk tanbih supaya orang yang mendengar atau membaca itu lebih memperhatikan apa yang akan disampaikan setelahnya. Taib. Ha itu juga harus tanbih. Kemudian dza itu baru isyarahnya. Dza itu baru yang digunakan untuk menunjuk itu dza. Gitu Ibu ya. Wadah Mahat? Halo. Zanya apa Ustaz? Afwan. Dza itu ism isyarahnya. Dza itu Oh iya. isyarahnya. Yang digunakan untuk menunjuk itu dza-nya. Karena hadza ini terdiri dari dua kata, maka kita boleh memisahkan antara keduanya dan menyisipkan dhamir di antara keduanya. Misalkan kita mengatakan hadza huwa, boleh sih sebenarnya kita bilang hadza huwa. Ha-nya ha'u tanbih, dzanya ism isyarah, kemudian huwa itu dhamir. Tapi kita boleh juga menyisipkan. Jadi ha huwa dza. Huwanya kita sebutkan di tengah-tengah di antara ha dan dza. Jadi ha kita tulis sendiri, berdiri sendiri di awal. Kemudian huwa itu dhamir munfasil baru dza. Fusila baina ha'i tanbih wasmil isyarah bidhamiri huwa. Fusila dipisahkan baina ha'i tanbih antara ha'u tanbih wasmil isyarah dan ism isyarahnya menggunakan dhamir huwa. Boleh seperti ini. Mudah kan Ibu ya? Jadi sebenarnya maknanya sama seperti hadza huwa. Tapi hadza huwa itu terlalu mainstream nampaknya. Karena orang itu biasanya gak suka yang boleh kita menggunakan ha huwa dza dan itu mungkin lebih bagus dalam pengungkapan ha huwa dza. Gitu Ibu ya? Ini dia ha huwa dza. Seperti di Hewar kemarin kita membaca ha huwa dza ya Ustaz. Nah, dia ketika temannya menemukan dompetnya, temannya itu bilang ha huwa dza. Nah, ini dia. Gitu kan Ibu ya? Ustadz yang belum ada yang waktu yang minggu lalu itu 2 minggu lalu ya itu belum ada videonya rekamannya Ustadz. Masa Om? Sepertinya sudah semuanya deh. Udah ya Ustadz ya. Sudah lengkap Udah Om ketimbang. semuanya. Enggak, maksudnya di Oh sana iya. itu kalau di yang saya share di grup itu memang banyak Om. Maksudnya di sana mungkin di sana yang bawah-bawah itu nggak muncul kalau misalkan sekali melihat itu nggak muncul, udah harus di eh, apa namanya diklik di sana di akhir chat itu nggak tahu kalau dengan bahasa Arab qiraah mazidah jadi lanjutkan membaca. Eh, di bawahnya itu masih ada tambahan sudah sampai bab 26. Jadi kita kemarin bab 26 bagian pertama itu sampai 5 pertemuan sudah semuanya sudah saya upload. Oh iya ya Ustadz. Afwan Ustadz. Afwan, diafanin loh. Saya tandai lagi ya itu yang Ya Ustadz. Allah. Baik. Tayyib. Allah ini. Bintangin dulu. Tapi nanti mungkin bakal saya tambahkan lagi di pelajaran-pelajaran setelahnya kan nanti ada. Iya Ustadz. Tayyib. Untuk yang di sini masih bingung tidak Ibu sekalian? Untuk ha huwa dza. Enggak. Mudah. Tidak, insyaallah mudah. Tinggal menyisipkan dhamir di antara hadza. Tapi ini sekalian, apakah hanya berlaku pada hadza dan huwa saja? Jadi ha huwa dza. Jawabannya tidak. Ini juga berlaku pada dhamir yang lain dan ism isyarah yang lain. Maksudnya dhamir, misalkan di sini dicontohkan ana, misalkan. Ana bagaimana? Kalau kita ingin mengatakan ini loh saya. Apakah kita mengatakan hadza ana? Oh, hadza ana ya boleh sih kita mengatakan hadza ana tapi kurang enak didengar. Lebih enak didengar ha ana dza.
Ha anadha. Tapi Ini loh jarang saya. dengar Ustaz. Jarang-jarang. Ha anadha. Oh, Di nanya dalam pepatah ada disebutkan laisar rajulu man qala kana abi balir rajulu man qala ha anadha. Apa maknanya? tidak ada. Laisar Coba. rajulu, bukanlah seorang lelaki sejati. Laisar rajulu, bukanlah seorang lelaki sejati. Man qala kana abi, yang selalu Yang berkata, pertama, oh Ha, ayahku itu ini demikian, ayahku bapakku. demikian, ayahku demikian. Maksudnya apa? Selalu membanggakan orang tuanya atau membanggakan orang lain. Itu bukan oh seorang ya, lelaki ya. sejati. Balir rajulu, tapi seorang lelaki sejati itu yang mengatakan Ini ha aku anadha, man Oh, yaqulu ha anadha. Maksudnya apa? Ya bangga dengan hasil tinggal. jerih payahnya sendiri, bukan membanggakan orang lain gitu. Iya benar. Ha anadha itu. Ha anadha. Itu tapi ini hadza itu kan untuk mudzakkar. Berarti ha anadha mudzakkar ibu sekalian. Kalau ibu-ibu bilang bagaimana? Ha anadhi. Gitu Ibu ya. Ha anadhi kan hadhihi. ha, Nasi. Ha anadhi. Seperti di contoh di setelahnya di sana hadhi. Oh, Hadhi. Hadhi itu Bibi ya. sebenarnya hadhi. Mungkin kita sering menemukannya hadhihi. Tapi sebenarnya huruf aslinya ya di sana hadhi seperti itu. Hadhi supaya gitu. tidak terlalu panjang jadi hadhi gitu. Hadhi. Maaf. Hadhi. Kemudian di sana kalau disisipkan dhamir bisa juga hadhi kalau disisipkan dhamir di tengahnya maka bisa juga jadi hahiyadhi gitu ya Bu. Keren. Ya. Hahiyadhi. Atau kalau misalkan ana juga bisa ha anadi gitu ya Bu ya. Kalau untuk ibu ha anadi. Bingung tidak mas sekalian? Masih baru kenal Ustaz. Soalnya jarang menjumpai Iya. kata-katanya. Nah, Ini mungkin hari-hari ya Ustadz ya? hari-hari. Enggak, maksudnya ini nih si haha. Pemakaiannya maksudnya. Gitu. Kan kalau di Quran kan nggak ada ya. Oh, betul, sahih. Ini memang kalau di dalam Al-Quran kita tidak menemukannya. Tapi kalau dalam seperti yang saya sebutkan tadi, itu pepatah Arab, Om. Pepatah Arab. Pepatah Arab. Itu pepatah itu apa? Dalam bahasa Arab pepatah itu apa? Al-masal. Al-masal. Itu pepatah. Al-masal. Masal. Kayak misal ya. Al-misal. Masal. Memang pepatah itu kan seperti permisalan kan? Iya. الله عليكم جميعا. هل من سؤال؟ لا يوجد. Mudah insya Allah Yusuf. Ya hanya seperti itu yang disisipkan saja ya. Ha huwa dha, ha anadha, ha hiya dhi, ha anadhi gitu. Kemudian nastamir ila safhah ba'daha. Kita lanjutkan umat sekalian ke halaman berikutnya. Hunaka mabhas jadid, yajibu. Ini ada fi'lun yajibu. Yajibu itu fi'lun mudhari' ya umat sekalian. Dan fi'lun madhinya adalah wajaba. Wajaba yajibu. PR. Wajaba yajibu. Masa PR? Halo. Ibu-ibu namanya suka PR. Wajaba yajibu. Nah, kalau wajib manzili. Wajib manzili itu artinya tugas rumah atau PR. Tapi kalau wajaba yajibu secara makna asal, wajaba yajibu mau makna? Mewajibkan. Diwajibkan. Bukan. Diwajibkan. Kalau mewajibkan itu aujaba yujibu. Nanti insya Allah di akhir semester. Enggak. Di akhir semester. Nah, di akhir semester 7 insya Allah kita akan mempelajari fi'lun mazid. Af'ala yuf'ilu. Jadi wajaba itu fi'lun mujarrad. Itu hurufnya asli semuanya. Tidak ada tambahan huruf. Nah, artinya diwajibkan. Tapi kalau aujaba artinya jadi mewajibkan.
Aujaba yujibu. Kalau di sini wajaba yajibu. Gitu ya, Bu ya? Diwajibkan. Atau diharuskan. Diwajibkan atau diharuskan. Tahlah nekuna jami'an. Umar sekalian, namanya fi'lun itu ada fa'ilnya, ya atau ya? Atau naibu fa'il. Ya atau ya? Iya. Mm-mm. Kalau misalkan ada fi'lun, ada suatu terjadi, tapi tidak ada pelakunya, oh kan horor. Horor. Kudu dirukuyah lagi dah. Maksudnya jami'an. Lalu fi'lunnya ini apa? Fi'lun ini, fi'lun yajibu ini, fa'ilnya bagaimana? Seringkali fa'ilnya itu disebutkan dalam bentuk masdar muawwal. Makanya disebutkan di sini di kitabnya ibu-ibu sekalian, al-fi'lu yajibu, fi'lun yajibu, ya'ti ba'dahu masdarun muawwal. Maka selalu disebutkan atau seringkali disebutkan setelahnya masdar muawwal. Dan masdar muawwal ini sebagai fa'ilnya. Maksudnya bagaimana? Masdar muawwal, masih ingat ibu-ibu sekalian masdar muawwal? Di antara masdar muawwal yang sudah pernah kita pelajari, mungkin nanti akan ada masdar muawwal yang lain. Tapi yang sudah pernah kita bahas dan singgung sebelumnya, masdar muawwal adalah rangkaian an dan fi'lun mudhari' setelahnya. Yang masuk An yaktuba, an yadhhaba, an yarji'a, an ya'kula. Yang uridu itu ya, uriduan apa itu ya? Kalau uridu an, misalkan uridu an adhaba, di sana masdar muawwalnya an adhaba itu masdar muawwal, itu kedudukannya sebagai maf'ulun bihi. Uridu an adhaba, saya ingin pergi gitu kan. Jadi an adhaba itu sebagai maf'ulun bihi. Tapi kalau di sini masdar muawwalnya kedudukannya sebagai fa'ilnya, diwajibkan. Baik. Tapi sudah ingat Ibu ya, masdar yang dimaksud masdar muawwal, mengerti kalian? Yaitu rangkaian an dan fi'lun mudhari'. Rangkaian an dan fi'lun mudhari'. Baik. Di sana yajibu setelahnya disebutkan an dan fi'lun mudhari'. An dan fi'lun mudhari' itu rangkaian tersebut disebut masdar muawwal. Gitu Ibu ya. Misal, karena ba'di yajibu 'alayya an akhruja. Yajibu alayya an akhruja. Yajibu alayya an akhruja. Ma ma'na yajibu 'alayya an akhruja? Diharuskan bagi ini alayya sopo tuh? Saya harus keluar gitu, Ustaz. Saya harus keluar. Saya harus keluar. Alayya. Baik, alayya itu dua kata. Ala yang merupakan harful jar dan ya mutakallim. Ya mutakallim yang perubahan dari ana. Ya mutakallim yang merupakan perubahan dari ana. Jadi alayya. Karena di sana ada dua ya berturut-turut bertemu kan, Om? Ya sukun. Ada apa? Bukan ya sukun, alif. Ada ala itu sukun. Kemudian ya mutakallim itu juga sukun juga. Ada pertemuan dua sukun. Maka di sana diidghamkan alifnya itu ke huruf ya-nya. Gitu Ibu ya. Jadi alayya. Yajibu alayya an akhruja. Saya harus pergi. Atau saya harus keluar. Saya harus keluar. Maknanya di sana yajibul khuruj sama. Yajibu al-khuruju. Yajibu al-khuruju. Omahan sekalian, saya tadi bilang masdar muawwal itu apa? Rangkaian an dan fi'lun mudhari, ya kan Ibu? Ini masdar muawwal. Dulu kita pernah membahas masdar itu ada masdar muawwal, ada masdar sharih, ya tuh ya. Masdar sharih itu memang betul-betul masdar, betul-betul ism yang bentuknya masdar. Dan masdar muawwal itu rangkaian an dan fi'lun mudhari'. Keduanya itu fungsinya sama, maksudnya dalam susunan kalimat itu bisa menempati posisi yang sama. Misalkan masdar sharih itu ism.
Ism itu bisa menempati posisi fa'il, bisa menempati posisi maf'ulun bihi, bisa menempati posisi mubtada atau khabar bahkan. Ah, maka masdar mu'awwal juga demikian. Masdar mu'awwal itu bisa menempati posisi-posisi ism. Meskipun itu bentuknya fi'lun, tapi itu masdar mu'awwal. Ada rangkaian an dan fi'lun mudhari. Seperti di sini. An akhruja, yajibu alayya an akhruja. Ini kalau an akhruja, apa? An akhruja, ini kita rubah menjadi masdar sharih, maka jadi ini. Yajibu alayya al-khuruju. Yajibu alayya al-khuruju. Yajibul khuruj. Jadi, yajibu itu fi'lun mudhari'. Kemudian fa'ilnya mana? Fa'ilnya al-khuruju. Berarti, pada yajibu alayya an akhruja, berarti an akhruja ini juga sebagai fa'il. Begitu ya, Bu ya? Ibu tidak, mudah-mudahan tidak ini. Allah warahmatullahi jami'an. Lumayan, lumayan. Perlu diulangi lagi Mas sekalian? Tidak masalah kalau diulangi lagi Mas. Ya, boleh Ustadz, boleh. Boleh. Saya sinyalnya kurang bagus nih, suaranya Ustadz jadi nggak jelas. Insyaallah. Baik. Amin. Mas sekalian, tadi di sini kita membahas fi'lun yajibu. Yajibu ini adalah fi'lun mudhari'. Fi'lun madhinya adalah wajaba. Wajaba yajibu maknanya diwajibkan. Fi'lun ini biasanya fa'ilnya menggunakan bentuk masdar mu'awwal. Biasanya fi'lun ini fa'ilnya menggunakan bentuk masdar mu'awwal. Masdar mu'awwal itu apa? Rangkaian an dan fi'lun mudhari'. Jadi setelah yajibu, maka setelahnya ada masdar mu'awwal, yaitu an dan fi'lun mudhari'. Itu kedudukannya sebagai fa'il. Gitu ya, Bu ya? Fa'il. Jadi fa'ilnya bukan berupa ism yang betul-betul nyata ism, tapi ini masdar mu'awwal. Maksudnya masdar mu'awwal itu ini rangkaian ini bisa ditakwilkan atau bisa ditafsirkan sebagai masdar gitu ya. Baik, misal fil jumlah contoh dalam susunan kalimat yajibu alayya an akhruja. Tadi Ummu Hasikalain sudah menerjemahkannya. Saya harus keluar. Kan gitu ya, Bu ya? Iya. Baik. Di sini yajibu ini fi'lun. Atau di sana maknanya lah yajibu alayya an akhruja sama persis maknanya dengan yajibu alayya al-khuruju. Jadi an akhruja masdar muawwal itu bisa digantikan dengan masdar sharih al-khuruju. Jadi maknanya sama, an akhruja dan al-khuruju itu maknanya sama persis. Makanya sama-sama saling bisa menggantikan. Misalkan yajibu alayya al-khuruju atau yajibu alayya an akhruja sama persis. Gitu ya, Bu ya? Wadih Mahat? Nah ini baru nih Ustadz, alayyanya ikut juga kemudian berubah. Jadi agak mudah. Jadi lebih singkat tadi ya. Terus. Nah, jadi berarti antara al-khuruju dan an akhruja itu kedudukannya juga sama persis. Al-khuruju itu sebagai fa'il, ya kan Ibu ya? Yajibu alayya al-khuruj. Al-khuruju itu sebagai fa'il. Maka an akhruja yang merupakan masdar muawwal ini juga sebagai fa'il. Wadih Mahat? Wadih. Meskipun kalau kita i'rab biasanya itu kita rinci dulu, misalkan an, pernah kita pelajari an itu apa? An itu harfu nasbin, ya kan Ibu ya? Harfu nasbin wa masdarin wa istiqbal. Itu an itu harfu nasbin, huruf yang menasabkan fi'il mudhari istilahnya. Wa harfu masdarin, huruf masdar. Maksudnya apa? Rangkaian an dan fi'il mudhari setelahnya itu adalah masdar muawwal. Harfu masdarin. Dan harfu istiqbal menunjukkan makna yang akan datang. Jadi an itu harfu nasbin wa masdarin wa istiqbalin. Baik. Mabniun ala sukun. Semua huruf, semua harf itu mabni selalu. Dan di sini an itu tanda akhirannya sukun. Berarti mabniun ala sukun
La mahalla lahum minal i'rab, tidak mempunyai kedudukan i'rab. Semua huruf itu i'rabnya seperti itu. La mahalla lahum minal i'rab, tidak mempunyai kedudukan i'rab. Ya, Akhruja bagaimana? Akhruja itu fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Itu ya, Bu ya? Li'anah. Nggak pakai li'anah. Baik. Berikutnya baru kita i'rab secara umum. An akhruja, ini rangkaian ini adalah masdar muawwal. Masdarun an akhruja itu masdarun muawwalun fi mahalli raf'in, dalam keadaan rafa' fa'ilun, karena sebagai fa'il. Saya ulangi lagi. An akhruja itu masdarun muawwalun fi mahalli raf'in fa'ilun, dalam keadaan rafa karena sebagai fa'il. Nah, karena di sana tidak ada kelihatan tanda rafa'nya kan Ibu ya. Nah, rangkaian seperti itu tidak ada Ya. kelihatan seperti rangkaian jar majrur, kemudian dzaraf, itu kan tidak kelihatan Ya. tanda i'rabnya dia kedudukannya sebagai apa dalam Masdarun muawwalun. Masdarun muawwalun. Fi mahalli raf'in fa'ilan. na'am, masdarun muawwalun fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah, Fa'ilun. Bagaimana Om fa'ilnya Sika sampai di bener-bener sini? nggak kelihatan. Iya, fa'ilnya nggak Ya, kelihatan. ya kelihatan lah Om. An akhruj itu kan Kok bisa dilihat. kelihatan penulisannya, cuman kalau sekilas itu memang ya kayak nggak kelihatan. Emang kelihatan. Ya kan nggak begitu, nggak kelihatan zahirnya gitu loh, Ustaz. Jadi begini Om. Oh. Jadi begini. Setiap masdar muawwal itu sebenarnya itu menempati posisi-posisi ism. Setiap masdar muawwal, meskipun itu ada fi'lunnya, masdar muawwal itu ada fi'lunnya. Jadi ada harf kemudian fi'lun ya kan, Mas? Ya. Tapi masdar muawwal itu pasti menempati posisi-posisi ism yang bisa ditempati ism. Entah itu sebagai fa'il atau maf'ulun bihi. Kalau di sini sebagai fa'il, ya yajibu al-khuruj. Ini fa'il, jelas. Kemudian uridu an adhaba. An adhaba itu sebagai maf'ulun bihi. Maknanya uridu dhahaba. Ya kan, Mas? Saya ingin pergi. Uridu an akhruja. Maknanya uridu al-khuruja. Oh, berarti maf'ulun bihi, ya kan, Mas? Nah, masdar muawwal bisa menempati posisi fa'il, bisa menempati posisi maf'ulun bihi, bahkan bisa menempati posisi mubtada juga. Bisa masdar muawwal itu sebagai mubtada. Seperti apa? Di dalam Al-Qur'an disebutkan antasumu khairun lakum. Antasumu khairun lakum. Maknanya apa? Siyamukum khairun lakum. Puasa kalian itu lebih baik bagi kalian. Nah, gitu ya. Jadi antasumu itu maknanya seperti saumukum. Sama persis. Berarti itu mubtada. Khairun lakum. Nah, itu baru khabar. Oh, Gitu Bu ya. antasu. Oh, dia jadi mubtada gitu ya. Nah, antasumu itu sebagai mubtada. Jadi dia bisa jadi apa aja tergantung kalimatnya begitu ya, Ustaz. Nah, bisa menjadi apa saja terserah dia. Berubah Power Ranger. Ternyata Bu Anita juga korban film anak-anak juga. Iya lah Ustaz, kan dulu anaknya pernah kecil. Iya. Baik. Iya. Ya, deh. Anaknya pernah kecil, jadi orang tuanya juga menikmati juga. Iya Ustaz. Perasaan anaknya masih kecil, udah gede. Udah mau punya cucu loh. Iya Ustaz. Amin. Kena terus nih kakak kedua. Iya nih, aduh. Ntar lagi Tapi nih biasa, nular nih. tapi terkadang biasanya itu cucu-cucu lebih disayangi dari anak, Om. Mungkin loh, Oh terkadang. gitu ya Ustaz.
Kalau anak itu masih dimarah-marahin dong. Kalau cucu itu biasanya nggak dimarah-marahin. Pengalaman. Malah, Takabur. iya, kalau, nah, iya terkadang itu malah kalau anaknya marahin cucunya itu malah anaknya dimarahin. Iya benar. Nah, tapi kalau misalkan cucunya itu masih diajak bubuk bareng yuk sama nenek, sama kakek itu. Kalau anaknya tidur sendiri sana. Aduh, 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 aduh. Ya. Helmin soal ada pertanyaan ibu sekalian. Nah, jadi. La yujad. Ayo, tapi tetap harus sayang kepada semuanya, Om. Karena Iya, Rasulullah bersabda, "Irham man fil ardi yarhamuka man fis sama." Sayangilah semua makhluk yang ada di bumi, maka eh, Allah akan menyayangi kalian. Oh, yarhamukum man fis sama. Yang di langit akan menyayangi kalian. Yang di langit siapa? Allah dan para malaikat. yarhamukum min sama. Man fis sama. Man fis sama. Hmm. Hadis ini adalah hadis musalsal bil awaliyah. Dan Ah, hadis ini dikenal dengan hadis al-musalsal bil awaliyah. Maksudnya apa? Setiap perawi hadis itu hadis yang pertama kali didengar dari gurunya, hadis yang didengar dari gurunya selalu hadis ini. Semua perawi seperti itu. Semua perawi dari sahabat mendengar dari Rasulullah pertama kali, misalkan uh, uh, irhaman fil ardi yarhamuka man fis sama. Kemudian perawi berikutnya itu dari sahabat merawikan kepada tabi'in. Tabi'in itu mendengar hadis yang pertama kali dari sahabat ini itu adalah uh, irhaman fil ardi yarhamuka man fis sama. Kemudian ke muridnya lagi tabi'ut tabi'in yang diriwayatkan pertama kali yang didengarkan dan disampaikan pertama kali irhaman fil ardi yarhamuka man fis sama. Sampai zaman sekarang masih seperti itu kebiasaan. Bahkan kemarin di awal majelis juga Syekh Hamid Akram Al-Bukhari beliau di awal majelis juga ini karena beliau mengatakan karena di sini banyak yang baru mengikuti daurah kita meskipun itu sudah sampai di Sunan At-Tirmidzi yang sebelumnya dulu sudah dimulai dari Al-Muwatta kemudian Bukhari Muslim dan dilanjutkan terus sampai kemarin yang edisi terakhir kemarin adalah Sunan At-Tirmidzi. Nah, beliau masih masih mengawali majelis beliau karena di sini masih banyak yang baru nampaknya mengikuti daurah kita. Maka eh, kita riwayat berikan riwayat yang pertama adalah eh, hadis al-musalsal bil awaliyah irhaman fil ardi yarhamuka man fis sama. Kemudian beliau juga menyebutkan jalur riwayat. Baik. salsa bila. Al-musalsal. Al-musalsal itu apa misalnya dia? Al-musalsal. Mm-mm. Apa itu? Nama Musalsal. orang ya, Ustaz? Musalsal itu dari kata silsilah, Om. Silsilah. Oh, Nah, silsilah sudah jadi bahasa kita kan, Om? oh, oh. Silsilah. Silsilah itu kan sambung menyambung gitu maksudnya, Om. Iya, iya, iya. Mm-mm. Baik, Ustaz. Musalsal Salsa. bil awaliyah. Baik. Hal ini soal terkait dengan ini. Di sana ada keterangan tambahan, Om, sekalian di bagian bawah terkait dengan fi'il yajib. Yajuzu an yadkhula alaihi harful jar ala wa dhamirun muttasilun. Yajuz. Apa makna yajuz? Yajuz itu jaiz. Jaiz itu boleh, mubah, tidak wajib, Om, ya, artinya. Jaiz, Boleh. yajuz. Boleh. Boleh apa? An yadkhula alaihi harful jar. Jadi boleh antara fi'lun yajibu dan fa'ilnya ini tadi disisipi huruf jar dan dhamir mutasil seperti contoh tadi alayya. Jadi antara yajibu an akhruja boleh disisipkan huruf jar ala dan dhamir mutasil. Dhamir mutasilnya tidak harus ya mutakallim. Boleh alaihi, alaika, alaikum, alaihim. Begitu Ibu ya? Ah, jadi itu menunjukkan apa? Ala dan
Dhamir muttasil itu menunjukkan apa? Menunjukkan kewajiban ini kepada siapa? Hal ini diwajibkan kepada siapa? Seperti tadi, saya harus. Itu kan namanya tadi terjemahnya, saya harus keluar. Berarti keharusan ini bagi siapa? Bagi saya. Gitu Ibu ya. Misal, karena ba'di. Yajibu alaina an nafhamal Qur'ana. Yajibu Yajibu alaina alaina an nafhamal Qur'ana. جيد استحملكم جميعا ما معنى هذه الجملة؟ kita wajib memahami Al-Qur'an. نعم kita wajib atau kita harus memahami Al-Quran. Di sini alaina gitu Ibu ya. Sebenarnya kalau tanpa itu boleh atau tidak? Boleh. Karena di sana kita katakan tadi ya juz, boleh. Boleh itu tidak wajib. Berarti kalau misalkan tidak menggunakan itu boleh juga. Misal yajibu an nafhamal Quran. Langsung seperti itu boleh. Yajibu an nafhamal Quran. Tetap maknanya kita harus memahami Al-Quran. Gitu Ibu ya. Karena dhamir an nafhama, nafham itu dhamirnya kita. Sudah kelihatan di sana. Tapi di sana ditegaskan dengan alaina. Baik, misal akhar karena ba'di. Yajibu 'alaika an tadrusa jayyidan. Yajibu Yajibu alaika an tadrusa jayyidan. Jayyid, ma ma'na hadhihi al-jumlah? Diwajibkan bagi kamu untuk belajar dengan Baik. dengan Atau- ya dengan jayyid Naam. apa dengan bersungguh bukan jayyid dengan baik gitu kali. Tapi boleh juga kita terjemahkan yajibu 'alaika itu enggak harus diwajibkan bagimu, tidak. Tapi kamu harus gitu. Kamu wajib. Belajar. Kamu harus Oke. belajar dengan giat gitu. Kowe kudu sinau. Kamu harus Mam, apa Om? Giat itu apa Om, bahasa Jawanya Om? Tadi. giat, Apa? tenanang, Tapi yo rajin. giat itu temen Om. Ibu-ibu katanya orang Jawa, Bu Oh, Bu nemen. Asraha, Bu Yuni. Temen Besarnya Om, di temen. Misalnya di Sumatera. layarnya doang. Bukan teman. Kalau Surabaya tuwemen. Itu taukid Om. Itu Oh taukid. iya. Isim tafdil salah. Jadi kalau di dalam bahasa Arab itu kan taukid itu ada macam-macam. Di antara bentuk taukid itu adalah nun bertasydid di akhir kata. Di akhir kata fi'lun itu nun bertasydid. Mungkin itu seperti nun bertasydid gitu ya. Tidak. Banget jadi buanget itu. Kacamata. Gak tahu, ini anak ini kok agak gak. Ini kacamata biasanya buat naik motor jalan. Walah, Masya Allah, gayane. Weh, aksimen je. Baik. Insya Allah tidak bingung Ibu di sini ya. Yajibu 'alaika. Jadi di sana boleh kita menggunakan 'alaika. Harful jar 'ala dan dhamir muttasil. Tapi apakah ini harus? Tidak harus. Boleh langsung misalkan yajibu an tadrusa jayyidan. Boleh. Misal akhar karena ba'di yajibu 'alaikum an takhruju. Yajibu alaikum an takhruju. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? kalian harus keluar. Kalian Kalian harus harus keluar. Jayyid. Sadis. Yajibu 'alaikum an takhruju. Taib. Di sini ada ala, kemudian kum. Ala dan kum. Kumnya itu adalah dhamir muttasil. Boleh kita sisipkan seperti ini. Yajibu 'alaikum. Tapi tetap an takhruju itu sebagai fa'ilnya. Ini jumlah alaikum ini cuma sisipan saja untuk menegaskan, menjelaskan. Begitu Ibu ya, diwajibannya kepada siapa? Ya. Tapi kalau misalkan langsung yajibu an takhruju juga boleh juga. Saya min soal wahad, bingung tidak memastikannya? Enggak. Tidak bingung ya insyaallah. Astagfirullah.
sahabat. Baik. Thumma al-mabhath al-akhir, pembahasan terakhir, poin pembahasan terakhir teman sekalian di sini. Masdaru al-fi'l dhahaba, bentuk masdar dari fi'lun dhahaba. Teman sekalian, perlu kita pahami bahwasanya masdar, afan, sekalian. Sebelumnya kita pernah mempelajari masdar, ya kan Ibu ya? Ya. Barusan. Masdar. Seperti yang kita pelajari dulu misalkan kharaja jadi khurujun. Kemudian dakhala dukhulun, nazala nuzulun, rakiba rukubun, raka'a ruku'un, sajada sujudun, ya kan Ibu ya? Itu dulu polanya fu'ulun. Itu adalah salah satu pola masdar. Masdar itu apa Mas sekalian, masih ingat? Masdar itu adalah kata ism atau kata benda yang berakar dari kata fi'lun. Misalkan tadi misalkan kataba, apa makna kataba? Menulis. Bukan dulu ya? Kataba bermakna menulis. Tapi kitabatun, kitabah itu masdarnya. Kitabah, apa makna kitabah? Kitabah itu tulisan. Jadi tulisan itu kata benda atau ism, ya kan ya? Ism. Yang berakar dari kataba tadi, berakar dari fi'lun. Baik. Misalkan kalau jaro yajri jaryun. Jaro yajri itu fi'lun, berlari maknanya. Kalau jaryun itu masdar, itu larinya. Lari. Beda antara lari dan berlari, ya kan Ibu ya? Kalau berlari, itu pekerjaan yang dilakukan. Kalau lari, ya bentuk pekerjaannya itu. Ya atau ya? Ya. Iya, Ustaz. Masdar, itulah masdar. Kemudian, umat sekalian, kita perlu memahami bahwasanya masdar dari fi'lun sulasi. Kita sebelumnya sudah memahami kan Ibu ya, bahwasanya fi'lun itu ada fi'lun sulasi, ada fi'lun rubai, ya atau ya? Ada yang terdiri dari 3 huruf, ada yang terdiri dari 4 huruf atau lebih, ya atau ya? Ya. Nah, khusus untuk fi'lun sulasi, bentuk masdarnya itu sebenarnya sama'i, bukan qiyasi. Apalagi ini Ustaz, ini istilahnya bikin bingung. Apa? Qiyasi, maksudnya qiyasi itu bisa dikiaskan. Maksudnya bisa dikiaskan itu ada pola wazan tertentu yang kita bisa mengkiaskan dengan wazan tersebut. Misalkan kalau af'ala yuf'ilu if'al selalu wazan masdarnya if'al, selalu seperti itu, enggak ada yang lain. Misalnya seperti itu, if'al. Seperti apa? Akhraja yukhriju ikhraj. Kemudian apa lagi? Ajlasa yujlisu ijlas. Afhama yufhimu ifham. Atau misalkan fa'ala yufa'ilu, wazannya taf'il. Wazan masdarnya taf'il, seperti 'allama yu'allimu ta'lim. Seperti itu. Itu kalau fi'lunnya aslinya lebih dari 3 huruf, maka ada pola bakunya, masdarnya itu ada pola bakunya, qiyasi. Jadi kita bisa mengkiaskan berdasarkan polanya begitu saja. Tapi untuk fi'lun sulasi, umat sekalian, bentuk masdarnya itu sebenarnya sama'i, bukan qiyasi. Maksudnya sama'i itu bagaimana? Tidak ada pola khusus tertentu yang kita bisa jadikan patokan untuk kita kiaskan. Tapi bagaimana? Berdasarkan sama'i, itu kita tahunya, kita mendengar dari orang Arab, mengucapkannya masdarnya seperti itu, maka kita ikuti seperti itu. Makanya, masdar dari fi'lun sulasi mujarrad
itu bentuknya itu banyak dan bermacam-macam. Kalau yang pernah kita pelajari sebelumnya, masdar fi'lun sulasi juga polanya fu'ulun. Ya kan Ibu ya? Khurujun, dukhulun, nuzulun, rukubun, dan seterusnya. Sujudun, ruku'un. Tapi di sini kita dikenalkan dengan pola masdar yang lain. Nah, itu dhahaba, itu pola masdarnya adalah dhahabun. Gitu Ibu ya? Dhahabun. Bukan zuhubun seperti khurujun, bukan. Bukan juga zahbun seperti kebanyakan yang lain, bukan juga. Tapi zahabun, zahaba yadhabu, zahabun. Zahabun itu masdar dari zahaba. Gitu bukan? Udah gitu saja sebenarnya. Jadi semua ngasih tahu zahabun itu masdar dari zahaba. Ya sallallahu alaihi. Dan ini haknya panjang Ibu ya. Jangan sampai tertukar dengan zahab. Zahab yang maknanya, apa makna zahab? Mas bukan ya? Emas bukan mas-mas. Oh, Mas. Ustad. Iya, Mas. Mas. Nah, emas. Zahab. Tapi kalau yang di sini haknya panjang. Zahab. Zahab maknanya pergi. Yang gitu ya, Bu ya. Kepergian, kepergian. Mungkin dalam bahasa kita kepergian. Zahab. Itu ya, Bu ya. Baik, paham jamnya. Hal min soal di sana ada contoh yang lain. Uridu dzahaba ilal bait. Uridu dzahaba. Di sini langsung tidak menggunakan masdar muawwal. Kalau menggunakan masdar muawwal uridu an adhaba. Tapi di sini menggunakan masdar sharih. Jadinya uridu dzahaba ilal bait. Saya ingin pergi ke rumah. Misal akhar, arju an tasmaha li bidzahabi ilal masjid. Arju an tasmaha li bidzahabi ilal masjid. Saya harap engkau mengizinkanku untuk pergi ke masjid. Bidzahabi. Tahanuhanikum najam. Begitu Ibu ya? Ada contoh yang lain tidak? Tidak. Hal min soal. Ada pertanyaan Ibu sekalian? La yujad? La yujad. Tahanuhanikum najam. إن كان لا يوجد بهذا انتهينا من قواعد القسم الثاني والحمد لله. Dengan ini berarti kita sudah menyelesaikan kaidah-kaidah yang ada di bagian kedua mahasiswa kalian dan tersisa di sana ada 20 ada berapa ini? PR. Ada 5 halaman tersisa kan Ibu ya? Sallallahu alaihi wasallam. Di sana PR-nya besok di pertemuan yang akan datang. Pak Ibu kok kayaknya kangen PR. Kalau ibu-ibu mah rindu transferan, Ustadz. Kayak ini masih tanggal muda. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 8 ya, Om. Tanggal 8, Ustadz. Tanggal 8. Tapi terkadang sebagian itu ada yang sampai tanggal 10 baru dapat transferan. Kayak nggak apa-apa. Seperti di sini di pondok sini biasanya dapat bulanannya biasanya tanggal 10. Oh, Masya Allah. Kayak nggak apa-apa. Jadi tanggal muda bagi sebagian itu kayak tanggal tua. Tapi alhamdulillah kalau saya mah alhamdulillah. Semoga selalu diberi kecukupan dan keberkahan. Amin ya Allah. Baik. Laisa andakum soal? Tidak ada pertanyaan mas sekalian? Saya minta maaf Ibu sekalian. Saya minta maaf kalau misalkan saya ngajar itu terkadang kemana-mana kan. Kadang bahas yang macam-macam kemana-mana. Seperti kemarin kita bahas banyak sekali kita membahas ruqyah seperti itu misalkan. Karena atau mungkin terkadang menyinggung masalah fikih atau lain-lain. Karena memang sebenarnya mas sekalian kita membuka pembelajaran bahasa Arab ini sebenarnya
bukan betul-betul jadi tujuan akhir, tujuan utama yang final gitu. Cuma sekedar belajar bahasa Arab saja, tidak seperti itu. Tapi sebenarnya itu ya belajar bahasa Arab ini hanya sebagai perantara dan tahap awal. Allah, ini nampaknya sudah peringatan. Iya Ustaz, Peringat. tanbih. 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 Nah, apa nih Bu? Ya semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Ini dengan kita Amin. belajar bahasa Arab ini sebagai perantara dan wasilah untuk kita semuanya untuk bisa mendalami agama Islam dan syariat Islam dan bisa mengamalkannya dengan baik. Amin. Baik. Naktafi bihadza qadar. Kita cukupkan Ibu Silan sebelum mati lagi no. Ustaz. Hilang lagi. Oh, hilang lagi. Ya wes ampun Ustaz. Sallallahu alaihi wasallam. Halo. Masih terdengar suara saya aman sekalian? Masih Ustaz. Oh, alhamdulillah. Yang sebentar. Baik. Kita betul tutup, Mas. Semoga apa yang kita Ustaz. pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu Amin. memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah Amin. semuanya, diberikan juga pada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga Allah menjadikan kita semua yang termasuk hambanya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, dan semoga terlahir dari mereka adalah ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus kelak. Amin. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, baik yang lalu maupun yang akan datang, baik yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu dan usia kita. Amin. Semoga Allah selalu memberikan kekuatan dan pertolongan kepada semua umat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan kekuatan kepada seluruh mujahid yang memperjuangkan agama Allah dimanapun juga, terutama saat ini saudara-saudara kita yang berada di Palestina yang sedang memperjuangkan Islam dan memperjuangkan agama dan memperjuangkan hati. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada mereka semua. Amin. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fiik.